Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi amarana bittiba'i sabilil mu'minin wa nahana an ittiba'i sabilil munafikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaram, segenap para asatidz, para ulama, para kiai, dan wabil khususil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Somad Citra Raya, dan segenap jamaah salat maghrib Masjid As-Somad Citra Raya Cikupa Tangerang. Baik, mengawali kajian kita pada malam hari ini, mari sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah, agar apa yang kita bahas pada kajian malam hari ini, pada kajian lepas kerja, bukan hanya sebatas seremonial atau rutinitas belaka, tetapi apa yang kita bahas bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Untuk itu mari sama kita buka ta'lim kajian malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi war ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para jamaah salat maghrib Masjid As-Somad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas satu kajian yang berjudul tentang dahsyatnya selawat menuai syafaat. Malam hari ini kita akan bahas mengenai al-fawaid, faidah-faidah di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenai selawat. Materi ini kami sajikan bukan tanpa sebab, karena hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di akhir pekan Rabiul Awal. Tidak lama lagi, beberapa hari ke depan, bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Bulan Rabiul Awal ini menjadi mulia karena di dalamnya lahir seorang manusia mulia. Maka bulan ini mendapat kemuliaan dengan sebab di dalamnya lahir seorang manusia mulia. Kemudian apapun yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW itu menjadi mulia dengan sebab adanya Rasulullah SAW. Kita, di mana Allah takdirkan menjadi umat Nabi, pun menjadi mulia dengan sebab baginda Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummah. Nah, begitu pula terkait dengan pribadi Rasulullah SAW, maka pada kesempatan kali ini saya
berwasiat untuk pribadi saya dan unhunya untuk jamaah Masjid As-Somad, yuk mari di akhir bulan Rabiul Awal ini kita kuatkan kembali berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita fahami apa sih itu selawat, ma makna selawat. Nah, sehingga malam hari ini dalam kajian singkat ini kita akan bahas itu ya, urgensi selawat, manfaat selawat, definisi selawat, perspektif para ulama. Dan materi ini kami sarikan dari berbagai macam kitab yang membahas tentang selawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56, ini yang akan kita bahas pada kesempatan singkat ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla 'alayya marratan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Ya. Lalu kemudian Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, al-bakhil alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dinamakan orang yang pelit itu adalah orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang pelit dalam perspektif agama Islam. Maka ini perlu kita bahas untuk reminder kita, untuk pengingat kita betapa pentingnya selawat. Baik, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ayat ini sangat familiar dan sering kita dengar ya pada setiap sholat Jumat. Rutin ini disampaikan dan dibacakan oleh para dai, para khatib ketika beliau menyampaikan khutbahnya, baik pada khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, ayat ini kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan beserta para malaikat-malaikatnya, yusalluna, berselawat, ala nabi, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, taslima, dengan penuh kehormatan. Lalu kita akan membahas al-ibar wal hikam wal fawaid fi hadhil ayah, bahwa Al-Ahzab ayat 56 ini banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, banyak ibrah, nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya, banyak al-fawaid, banyak faidah-faidah yang bisa kita ambil di dalam surat ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam surat ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala annahu subhanahu wa ta'ala yusalli bi nafsihi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang sangat dahsyat. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ya, itulah kenapa bulan Sya'ban dikatakan dengan bulan Nabi. Sya'ban, syahrun Nabi. Kenapa? Karena diantaranya turunnya ayat Al-Ahzab ayat 56 ini turun pada bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban disebut dengan syahrun Nabi. Perintah berselawat itu turun pada bulan Sya'ban. Di sini Allah Subhanahu wa taala
yusalli bi nafsihi ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat dengan dirinya sendiri atas atau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh umatnya untuk puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan umatnya untuk pergi haji, Allah nggak pergi haji, tetapi tidak dengan selawat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat, Allah berselawat. Nah, disinilah bahwa kelebihan dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW itu di mana Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini kita belum bahas apa itu definisi selawat nanti. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu mustamirruna fi sholati 'alan nabi. Ini yang penting dan ini yang sangat menunjukkan betapa ketinggian daripada derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berserta para malaikatnya terus senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini yusalluna itu menggunakan fi'lul mudhari'. Dalam kaidah bahasa Arab ketika itu menggunakan fi'il mudhari' maka bisa bermakna istimror, terus menerus. Terus menerus. Maka ketika ada orang bertanya, Allah sedang apa sekarang? Maka jawabannya Allah sedang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini maknanya yusalluna mustamirrun, sedang dan terus senantiasa Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna bimakna mustamirruna, yakni terus menerus, bahwa selawatnya Allah tidak terputus dan akan terus senantiasa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah dalam ayat ini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian. Jadi makna di sini sallu adalah bentuk fi'il amri, artinya bimakna al aslu lil amri lil wujub, bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini menunjukkan li ahammiyati hadzal amr, betapa pentingnya perintah ini. Ini kita bahas pendekatan linguistik dulu ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu. Dalam kaidah bahasa Arab, jika fa'ilnya, fa'il itu subjek ya, jika fa'ilnya disebutkan terlebih dahulu baru fi'ilnya, baru predikatnya, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Dalam ayat ini kan fa'ilnya dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya perintah ini karena fa'il itu lebih dahulu qoblal fi'ali, sebelum kata kerja. Ditambah lagi di sini ada kata inna. Dalam kaidah bahasa Arab, inna itu adalah harfu nasbin wa taukidin, yakni penekanan, sesungguhnya ya. Jadi ada inna, kemudian di belakangnya ada taslima, penegasan juga, bahwa Al-Ahzab ayat 56 ini menunjukkan betapa pentingnya perintah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah perlunya kita mempelajari bahasa agar kita tahu bahwa Al-Quran memiliki tata bahasa yang sangat indah dan memiliki makna di balik penggunaan-penggunaan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ada di dalamnya. Sehingga Al-Ahzab ayat 56 ini menunjukkan betapa teramat sangat pentingnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian masih tentang ayat ini, bahwa
innallaha subhanahu wa ta'ala yusalli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi as-sigha al-azimah wa lam yuzkar annahu shalla ala ahadin minal anbiya'i bimisliha, yang artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada baginda Rasulullah SAW ini dengan sigha, dengan bentuk lafaz salawat yang sangat mulia. Apa itu lafaznya? Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim taslima, di mana selawat ini tidak pernah diucapkan atas nabi-nabi yang lain kecuali hanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengkhususan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita dipuji oleh seseorang, misal ya, kita dipuji oleh seorang yang alim, atau misalnya seorang presiden lah, kita dipuji oleh seorang presiden yang begitu mempunyai kekuasaan ya, kemudian keilmuan yang tinggi, kemudian kita dipuji oleh seorang presiden misal, maka menunjukkan bahwa orang yang dipuji oleh presiden itu adalah bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena yang memujinya adalah orang cerdas, orang penting, orang yang besar di negara ini. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa, sehingga hal ini menunjukkan betapa teramat sangat tingginya perangai dan derajat daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita dipuji oleh kita ketika kita kuliah atau kita sekolah, kita dipuji oleh guru, itu kita senang dan menunjukkan bahwa orang yang dipuji sama guru, sama dosen itu bukan orang sembarangan, itu orang cerdas. Nah, apalagi ketika ini yang memuji Allah Subhanahu wa taala langsung, maka menunjukkan bahwa orang tersebut bukan manusia biasa, karena yang memujinya langsung Allah Subhanahu wa taala, karena yang berselawat langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru kita masuk ya, baru kita masuk makna selawat ya. Apa sih selawat itu dan bagaimana Allah itu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW? Wa makna annallaha yusalli, dan makna bahwasanya Allah berselawat, atau dalam bahasa sederhananya, dan makna selawatnya Allah kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah ay yasna alaihi wa yarhamuhu wa yu'azzimuhu bi syarafihi. Jadi maknanya Allah berselawat kepada Nabi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuji Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa selawatnya Allah adalah di mana Allah itu menurunkan atau merahmati Nabi Muhammad SAW. Dan selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bimakna atau artinya adalah Allah meridhoi Nabi Muhammad SAW. Dengan ridhonya Allah dan dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah makna bahwa ketika ada yang bertanya, apa sih maknanya selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, makna selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah pengagungan Allah, memujinya Allah, dan merahmatinya Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkannya Allah Subhanahu wa taala akan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salat, makna as-salawat itu kan jamak dari kata shalah ya. Kalau secara etimologi kan makna salat adalah ad-du'a. Jadi ketika Allah berselawat ini bukan bimakna ad-du'a. Bukan berarti Allah mendoakan Nabi. Karena kalau mendoakan berarti ada zat yang digantungkan harapan ya. Jadi makna selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah Allah merahmati Nabi, Allah meridhoi Nabi Muhammad, dan Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini. Nah, lalu kemudian wa makna annal malaikata tusalli,
ya, atau makna selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu apa? Innaha tasna alaihi wa tad'ullaha subhanahu wa ta'ala lahu. Jadi makna selawatnya malaikat kepada Nabi adalah berdoanya malaikat kepada Nabi Muhammad, maaf, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dalam pendapat yang lain ulama mengatakan berselawatnya para malaikat kepada Nabi itu bisa bima'nal istighfar, yakni beristighfarnya malaikat ya kepada Allah untuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berbeda ya. Jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi itu bimakna Allah memuliakan dan memuji Nabi Muhammad. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, itu maknanya adalah malaikat berdoa kepada Allah, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, kita. Wa makna annal muslim yusalli, dan maknanya seorang muslim itu berselawat apa? Dan apa sih makna selawatnya orang muslim kepada Nabi Muhammad? Nah, maknanya adalah yad'ullaha, bahwasanya seorang muslim itu dia berdoa kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nah, makna yang kedua, berselawatnya seorang muslim kepada Nabi yataqarrabu ilallahi taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berselawat, itu maknanya kita sedang berupaya, sedang berikhtiar untuk dekat kepada Allah dengan sebab apa? Bimtithali amri bis-salati alaihi. Karena sebab kita menjalankan perintah Allah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawatnya orang kepada Nabi Muhammad itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena dia menjalankan perintah. Apa? Perintahnya selawat. Dan bisa juga mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kan Nabi Muhammad sudah maksum, nggak butuh lagi yang namanya doa. Itu mah percuma aja kita selawat, orang Nabi sudah terjaga, udah pasti masuk surga. Lalu apa fungsinya doa kita? Nah, maka yang terakhir, inna salatana alaihi laisat syafa'atan lahu. Jadi berselawatnya kita kepada Nabi Muhammad yang tadi maknanya adalah doa kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad, doa kita itu bukan dalam bentuk atau tidak menjadi syafaat atau penolong untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikat zahirnya kita berselawat kepada Nabi, zahirnya kita mendoakan Nabi, kita mengucapkan salawat salam kepada Nabi, tetapi hakikatnya doa dan salam yang kita haturkan kepada Nabi itu akan turun kepada diri kita. Sebagai contoh ya, misalnya maaf, ini gelas ini udah penuh dengan air, lalu dituang lagi tuh airnya ke dalam gelas yang penuh ini, kan airnya akan jatuh ke bawah. Nah, begitu pula salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah sudah penuh dengan rahmat Allah, Rasulullah sudah penuh dengan keridhaan Allah, sehingga ketika kita berselawat kepada Nabi, maka doa itu akan mengucur kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak perlu atau tidak butuh terhadap selawat kita. Jadi sebenarnya kitalah yang butuh dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena selawat kepada Nabi Muhammad akan menurunkan syafaat. Nanti kita akan bahas. Kemudian hal yang perlu kita ingat ya, berbeda-beda maknanya selawat yang dilakukan oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh kita sebagai seorang muslim. Sejatinya itu adalah bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur Allah takdirkan menjadi umat baginda Rasul, dan kita satu di antara cara berterima kasihnya kita kepada Nabi adalah dengan berselawat. Maka jangan kurang ya
kita itu senantiasa berselawat kepada Nabi. Lalu kenapa sih kita berselawat kepada Nabi? Kenapa alasannya? Banyak alasannya. Saya hanya mengutip 6 saja. Ya, sebenarnya alasannya banyak. Ya Rasulullah, wahai Rasul, limadza usalli alaika? Kenapa aku ini berselawat kepadamu? Ya, ini kan alasan ya. Kenapa sih kita mesti berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, ada banyak sekali alasannya. Di antaranya setidaknya li'anni bi salati wa salami alaika ya Rasulullah ata'abbadullaha bi'ibadatin min khairil ibadah. Singkat ceritanya bahwa kenapa kita berselawat kepada Nabi Muhammad? Karena selawat kepada Nabi adalah satu ibadah min khairil ibadat. Satu ibadah di antara atau ibadah yang paling baik di antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam beberapa kitab saya pernah membaca bahwa selawat itu tidak akan pernah tertolak. Jadi kalau kita baca selawat akan sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan sekalipun kita sombong. Ya. Jadi kalau kita ibadah lain, kita sombong, hilang pahalanya atau tidak sampai itu. Tapi beda dengan selawat. Sekalipun kalau sombong dalam sebuah kaul ya, sekalipun sombong, wah saya tadi berselawat 1000 kali, saya berselawat 5000 kali, di hatinya ada rasa kibir ya, sombong. Itu masih sampai itu selawatnya kepada Nabi. Ya, itu keunikan dan itu adalah kelebihan daripada selawat. Jadi kenapa kita berselawat? Karena dengan selawat dan salam saya yang saya sampaikan kepada Nabi, itu adalah cara penghambaan saya kepada Allah dan itu bagian daripada sebaik-baiknya ibadah. Ya. Kemudian kenapa kita berselawat kepada Nabi? Selawatnya kita kepada Nabi adalah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah atas perintah Allah. Dan yang ketiga, ya, selawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu adalah amalan yang sesuai yang pernah dan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berselawat. Jadi ketika kita berselawat itu sesuatu yang agung gitu. Kenapa? Karena Allah pun berselawat. Jadi ini bukan amalan main-main. Ini betapa sangat dahsyatnya selawat. Kenapa? Karena Allah berselawat. Ya, itu alasannya. Dan ketika kita berselawat, tastaghfiruli al malaikah. Ya, dengan sabab kita berselawat itu bisa menjadi wasilah beristighfarnya malaikat, meminta ampunnya para malaikat kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat. Ya, itu bisa ya malaikat beristighfar kepada Allah bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kenapa kita berselawat? Karena kita arju ijabatallah li du'ai idza zakartuha qablahu. Nah, ini penting adab dalam berdoa. Jadi di antara agar doa kita itu pengen diijabah sama Allah, sebelum kita minta apa yang kita hajatkan, kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Doa itu kan ada kerangka doanya, ada hamdalah, ada selawat, lalu doa apa yang kita minta, tutup dengan selawat dan hamdalah lagi. Seseorang yang berdoa kepada Allah diiringi dengan selawat, maka insya Allah dengan izin Allah doanya akan cepat terkabul. Itulah kenapa ketika kita berdoa jangan lepaskan diri kita untuk berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena ijabat Allah, ya, ijabat doa, diijabahnya doa itu diantaranya adalah dengan kita mengiringi permintaan kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ini yang terpenting yang menjadi tema bahasan kita, karena berselawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menjadi syafaat buat kita. Selawat yang kita baca ikhlas karena menjalankan perintah Allah,
itu bisa menjadi syafaat untuk kita. Apa sih syafaat? Banyak sekali bentuk daripada syafaat. Nah, tetapi pada kajian malam hari ini ya hanya 6 yang kita akan sampaikan di sini. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu adalah pertolongan. Ya, kata Nabi, "Anna awwalu syafi'in wa anna awwalu musyaffa'." Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat kelak. Ya, dan aku adalah orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain pun mendapatkan izin oleh Allah. Ya, nabi-nabi yang lain pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa sih syafaat? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan para rasulnya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Tetapi yang paling agung adalah syafaat Rasulullah SAW yang kita kenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar. Ya, di antara syafaat atau yang menolong kita, ya kalau kita bicara jujur ya, kalau hitung-hitungan amal ibadah, berapa banyak sih ibadah kita? Berapa banyak sih tahajud kita? Berapa banyak sih sedekah kita? Ya, belum lagi apakah Allah terima sholat kita? Aku bilat hiya aurudat. Apakah ibadah kita Allah terima atau jangan-jangan Allah tolak? Gitu ya. Maka diantaranya kita sangat butuh terhadap syafaat. Kita butuh ditolong. Kenapa? Karena kita merasa diri kita ini ya makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak salah, sehingga kita sangat berharap syafaat daripada Rasulullah SAW. Di antara syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau izinkan para rasulnya untuk memberi syafaat adalah pertolongan berupa Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa hitung lagi. Itu bisa, ya itu hanya diberikan keistimewaan hanya untuk Rasulullah SAW, tidak untuk para nabi yang lain. Ya, ada privilege ya bahasa kita sekarang gitu kan. Nah, apa itu? Ya syafaat Nabi. Ya, bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi? Satu di antaranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Ya. Kemudian ada satu bentuk syafaat di mana orang yang mestinya masuk neraka, tapi dengan sebab dia mendapatkan pertolongan atau syafaat, dia tidak jadi masuk neraka, tapi dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syafaat. Ada orang yang masuk surga, tetapi derajat surganya rendah. Nah, berkat syafaat Rasul, ya berkat syafaat bisa jadi meningkatnya derajat surganya dia. Itu berkat syafaat. Atau juga ada syafaat yang diberikan bagi orang soleh, tetapi dalam kesehariannya masih suka lalai. Ya, yang namanya manusia terkadang suka lalai, suka goflah. Ya, sehingga dengan kelalaiannya itu dia dapat dosa. Nah, itu ada orang-orang soleh yang mendapatkan syafaat, diampuninya dosa-dosa mereka karena sebab kelalaian yang memang dia lakukan. Ya, bukan dalam bentuk kemaksiatan yang sering. Terkadang mungkin ada kelalaian yang kekhilafan yang dia lakukan. Itu diampuni dengan sebab apa? Di antaranya dengan syafaat. Apa itu dengan bagaimana cara mendapatkan syafaat tadi? Di antaranya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian syafaat juga diberikan bagi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu mendapatkan syafaat namanya. Yang mestinya masuk neraka tetapi ditarik kembali, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Nah, syafaat yang berikutnya, ada orang yang masuk neraka tetapi diringankan siksa nerakanya dengan sebab mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Abu Lahab. Ya, ini kisah Abu Lahab sangat masyhur ya. Abu Lahab itu betapa sangat tidak sukanya dengan Nabi Muhammad. Tapi satu ketika budaknya ya Suwaibatul Aslamiyah
itu mengabarkan kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, telah lahir keponakanmu laki-laki bernama Muhammad." Itu Abu Lahab girang banget. Betapa sangat gembiranya Abu Lahab karena dengar keponakannya lahir sebagai seorang laki-laki. Udah itu aja. Ya, kemudian apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia merdekakan budaknya tuh, yang mengabarkan bahwa ponakannya laki-laki telah lahir. Nah, dengan sebab bergembiranya Abu Lahab, maka Abu Lahab diringankan siksanya di neraka. Itu dengan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia pernah sedikit gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, yang padahal itu ya, sehingga dengan kegembiraannya itu dia merdekakan tuh budaknya. Itu bisa mendapatkan syafaat, apalagi kita umat beliau yang memegang teguh akidah kita. Maka ketika kita lazimkan, kita mudawamahkan berselawat kepada Nabi, insya Allah kita mengharap syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin kajian kita pada maghrib ini. Ya, jika masih ada waktu, kita buka sesi pertanyaan. Ya, jika belum masuk waktu Isya, ya, silakan. Sudah masuk waktu Isya belum? Belum. Oke. 4 menit lagi. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Jika ada pertanyaan dari materi kita, bisa kita diskusikan. Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dan menjadi satu kesimpulan buat kita bahwa mari kita lazimkan dan kita biasakan diri kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Aksiru alayya minas salati fi yaumil jum'ah wa lailatiha." Perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad, terlebih khusus pada hari Jumat dan malam Jumat. Lalu ada ulama mengatakan pada hari Jumat upayakan tidak kurang dari 300 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang selawat, bagaimana sih redaksi selawat? Aqallus sholat, sependek-pendeknya selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Udah boleh itu, boleh Allahumma sholli ala Muhammad, itu aja boleh. Lalu bagaimana yang afdolnya? Afdol, bagaimana redaksi selawat yang afdol? Yang diajarkan oleh Nabi, yang kita kenal dengan selawat Ibrahimiyah, yang kita baca setiap sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu Ibrahimiyah. Itu seafdol-afdolnya selawat. Ya, tetapi aqallus shalah, sependek-pendeknya selawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, boleh. Ya, tetapi yang afdol adalah salawat Ibrahimiyah. Itu panjang ya. Tetapi kalau kita mau baca sependek-pendeknya silahkan, nggak apa-apa. Ya, karena itu juga termasuk bagian daripada berselawatnya kita kepada Rasulullah SAW. Baik, saya rasa itu kajian kita pada maghrib ini, ya, menjelang Isya. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita, ya, untuk menanamkan dan memaksakan, ya, untuk membasahi terus lidah kita dengan selawat. Ya, tadi sudah kita bahas betapa sangat dahsyatnya satu ibadah ini, ya, ibadah yang dimana Allah juga ikut di dalamnya. Itu saja mungkin, walafu minkum, ya, semoga kita mendapatkan syafaat kelak dari baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa masuk surganya Allah, ya, dengan sebab kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.